Saya Sri Yuryanti hanya ingin sharing, berbagi ala saya, apa yang saya lakukan. Dan saya juga bukan bermaksud menggurui juga, tapi saya sharing apa yang sudah saya lakukan teman-teman ya. Salam sejahtera buat kita semuanya yang hadir malam hari ini. Saya doakan ya, semangat mendapatkan ilmu dan kemudahan untuk mencapai diamond. Amin. Oke, hari ini saya mau sharing. Tapi sebelum saya share screen, saya mau sharing mengapa saya memilih Live Good teman-teman ya. Mengapa saya memilih Live Good di saat di bulan puasa dulu terakhir mau mendekati lebaran ya. Perusahaan yang lama saya yang ada kanan kirinya, kemudian andalannya produk ya. Produknya ada di marketplace sehingga tidak ada omset lagi, sehingga membuat bonusnya sudah mulai menurun. Di situ saya mulai, ya Allah tolong saya bilang gitu, tolong saya. Tapi saya tidak berpikiran untuk berpindah bisnis, tidak berpikiran. Karena perusahaan lama saya sudah memberikan uang saya miliaran, sehingga saya membeli 2 mobil cash, kemudian 2 rumah ya, yang bisa saya hasilkan dari perusahaan saya yang lama. Saya pastinya berat sekali ya kalau saya harus berpindah lagi. Tapi ternyata Allah berkata lain. Saya dikenalin Live Good oleh Pak Jailani di awal, cukup lama tidak mudah untuk menerima, tapi kemudian memang saya tunggu tidak ada omset lagi, penghasilan makin turun, lebaran akan menjadi prihatin kalau saya tidak pindah ke Live Good teman-teman. Saat itu diinformasikan, lalu saya buka di YouTube, saya pelajarin, saya googling. Nah, teman-teman kalau dapat informasi ya, Pak Jailani udah bilang bagus, ada saham 2% ya. Tapi untuk membuktikan apa yang disampaikan Pak Jailani, saya googling sendiri, Nah, di situ saya melihat, Masya Allah, keren banget perusahaannya ya. Karena apa? Sudah lebih 200 negara. Kemudian di sini tidak wajib beli produk dan jual produk. Tidak ada kanan kiri. Modalnya murah banget, cepat balik modal, nggak ada poin-poinan ya. Dan yang membuat menarik itu tadi, saya ingat Pak Jailani, Bunda Yuli, kalau Bunda Yuli di perusahaan yang lama ada saham 2%, mungkin Bunda Yuli juga udah dapat, saya juga udah dapat ya. Tapi sayangnya di sana nggak ada. Jadi kita ya ketika nggak ada ngomset, kanannya nggak gerak, ya nggak dapat duit. Akhirnya di situ saya, wah ini peluang mudah ya. Akhirnya saya tidak lama juga langsung memutuskan, langsung saya bergabung di langsung 6 akun. 6 akun teman-teman ya. 4 atas nama saya, 2 atas nama anak saya ya. Di saat itu saya tidak memikirkan bagaimana uang yang saya keluarkan itu sangat kecil kalau dibanding nilai bisnis. Karena sebagai seorang guru senam, kalau saya mau buka senam itu pastinya sewa rukonya aja 50 juta. Tapi kemarin uang yang saya keluarkan itu sekitar di 6 jutaan. Udah gitu ada cashbacknya 50% ya. Kemudian berlangganan itu hanya berapa? Cuma $60. Jadi $60 itu kecil banget. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan ya, itu benar-benar terjadi. Saat itu saya bilang bahwa bisnis ini mudah, dan alhamdulillah benar-benar mudah. Benar-benar mudah teman-teman ya. Benar-benar mudah, alhamdulillah. Dalam 2 hari saya sudah silver ya. Kemudian 2 minggu, update 3 minggu saya gold. Nah, kemudian nyusul beberapa bulan ya, saya alhamdulillah sekarang mencapai platinum, dan ini semua karena special thank untuk tim saya, tim Ratu dan tim Raja, untuk kalian semua. I love you full. Terima kasih, tanpa kalian saya juga nggak bisa di panggung dan di Zoom malam ini. Terima kasih buat kalian semua. Saya akan bekerja sama dan saya akan membantu teman-teman semuanya juga untuk mencapai posisi seperti saya, bahkan bisa menyalip saya ya. Karena di sini siapa yang bekerja lebih keras pastinya akan lebih tinggi ya. Sekarang sebenarnya apa sih rahasia sukses? Saya ini seperti Pak Agung sampaikan, jadi saya ini pelaku, bukan pembaca teman-teman ya. Walaupun saya di Live Good ini income masih belum seperti Dr. Sugeng ratusan juta. Income saya masih seminggu itu kadang 5 juta lebih, kadang 8 juta lebih. Jadi total sebulan itu udah 30 juta. Oke. Teman-teman, ini adalah 7 langkah sukses teman-teman ya. Teman-teman, 7 langkah sukses yang pertama itu ini dasar banget adalah memiliki impian dan sikap teman-teman. Impian dan sikap ya. Yang kedua adalah kuasai bisnis Live Good. Ini teman-teman boleh dicatat atau difoto. Kemudian
Ya teman-teman harus punya daftar nama, atau nanti saya akan sharing bagaimana caranya mendapatkan daftar nama ketika teman-teman memang daftar namanya berkurang. Kemudian silaturahmi by phone ataupun online ataupun offline. Kemudian melakukan presentasi, kemudian follow up. Yang ketujuh, gunakan alat bantu. Nah, apa itu impian? Ya, impian adalah segala sesuatu yang harus kita wujudkan. Beda dengan keinginan. Saya ulang sekali lagi teman-teman, impian adalah ya sesuatu yang harus kita wujudkan. Beda dengan keinginan. Kalau keinginan, ya kalau kesampaian alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa deh kali bukan rezeki kita. Nah, itu bedanya. Ya teman-teman, jadi teman-teman harus punya impian dan impian itu juga harus detail. Ya, contoh saya bulan Januari mau beli mobil warna merah HRV kesampean. Ya, saya pengen punya rumah di kampung ya dengan interior semua desain interior didesain terkabul. Jadi memang ternyata nyaman banget ya, nyaman banget gitu teman-teman ya. Bebas waktu, bebas finansial. Impian harus detail teman-teman, tahunnya kapan, mobilnya warna apa, umrohnya mau tahun kapan. Impian detail, catat ya teman-teman. Kemudian sikap ya. Sikap itu adalah penting banget ya teman-teman, karena sikap ini adalah fondasi dasar. Gara-gara sikap, teman-teman bisa berhasil tapi bisa membunuh bisnis teman-teman. Ya, yang pasti orang sukses itu akan selalu berpikir mau, sedangkan orang gagal selalu berbicara tidak bisa, hal-hal yang negatif, banyak alasan. Ya, kembali ke sikap adalah ya etika, cara kita mewujudkan impian itu. Sikap pertama itu harus yakin. Teman-teman boleh catat ya, saya tidak ada di slide nih. Teman-teman pertama sikap harus yakin. Yakin apa? Yakin terhadap diri sendiri. Yakin terhadap diri sendiri. Ya, contoh apa? Saya itu kalau presentasi itu belum percaya diri kalau nggak didampingin. Nah, ini akan menghambat kerjaan teman-teman. Bagaimana supaya percaya diri? Ya, teman-teman harus sering belajar, harus sering dengerin YouTube, bagaimana Dr. Sugeng presentasi, Pak Hardi. Jadi orang sukses itu, kalau kita mau sukses ya ikutin orang sukses gitu loh. Gayanya orang sukses ya kita ikutin. Dr. Sugeng sesibuk-sibuknya apa, Pak Hardi. Walaupun Damon udah passive income $3.000 setiap bulan, tapi beliau tetap konsisten. Di tengah-tengah kesibukannya, masih turun gunung juga. Setiap hari presentasi, aktif di grup. Ya, itu sikap. Itu salah satu sikap. Ya, tadi yakin ya, yakin dengan diri sendiri. Yakin terhadap perusahaannya. Yakin terhadap mentornya. Ya, yakin terhadap komunitas Live Good juga. Jadi yakin ini penting banget ya, positif terhadap sendiri ya. Yang kedua itu harus semangat. Semangat naik turun itu wajar, tapi harus banyak naiknya dibanding turunnya. Kalau saya sendiri teman-teman, ketika saya ketemu tekanan misalnya ada hal yang secara manusiawi mengecewakan, itu justru vitamin buat saya. Vitamin buat saya gimana saya harus membuktikan. Ya, saya harus membuktikan saya berprestasi. Kalaupun mau marah, marahnya marah positif. Marah berprestasi. Bukan marah ngambek, motong. Aku nggak di Live Good juga nggak apa-apa, tetap bisa makan. Nah, kalau makan mah bisa. Orang gampang kalau makan mah bilang main aja ke rumah temen juga dapat makan. Hati-hati dengan ucapan, karena ucapan adalah doa teman-teman. Jadi jaga semangatnya. Kenapa terus semangat? Karena teman-teman punya fondasi dasar, yaitu di impian tadi. Ya, semangat. Kemudian yang ketiga itu harus apa? Mandiri teman-teman. Mandiri, ya. Mandiri apa? Mandiri presentasi, baik online ataupun offline. Ya, mandiri operasikan website. Mandiri juga membina tim. Ya, kalau teman-teman apalagi di sini sudah silver, itu harusnya sudah mulai ngadain pertemuan. Udah mulai punya telekonferensi sendiri, sudah mempunyai home sendiri. Karena semakin mandiri, teman-teman bisnisnya akan semakin lari, semakin cepat. Nah, kemudian yang keempat apa? Pantang menyerah. Pantang menyerah teman-teman, karena
Sukses itu dilahirkan dari apa? Dilahirkan dari penolakan berulang-ulang. Penolakan berulang-ulang, teman-teman. Ya, dan kegagalan juga berulang-ulang. Jadi sukses itu dibungkus dengan apa? Penolakan, kegagalan, tekanan, ketidaknyamanan. Kemudian yang kelima apa? Konsisten, teman-teman. Konsisten dan fokus ini satu gandeng. Fokusnya berapa terserah. Fokusnya kalau saya udah 100%. Pak Agung misalnya 50%, it's okay. Yang penting ada fokus. Di jam-jam tertentu tuh harus fokus. Ya, konsisten apa? Konsisten presentasi, konsisten kemudian share video, konsisten pembinaan, itu semua harus dilakukan secara konsisten, teman-teman. Kalau melakukan secara konsisten, maka hasilnya juga konsisten. Nah, ini yang penting banget ya. No baper Pak Agung. Punya hati yang sempit, gampang jengkel, ya kan? Gampang ngambek. Itulah saya bilang bahwa sikap akan membunuh bisnis teman-teman. Pak Agung, saya semakin ditekan Pak Agung. Semakin ditekan, semakin dikata-katain yang negatif. Oh, saya itu vitamin saya Pak Agung. Makin semangat untuk segera apa? Membuktikan, berprestasi, punya bonus yang banyak, punya tim yang besar, naik level. Itu adalah sebagian dari mental pemenang. Ya, mental pemenang dilahirkan dari tekanan. Tulis biar ingat, ya. Kalau belum merasa tertekan, rasanya sakit, teman-teman belum menuju keberhasilan. Kalau masih yang nyaman-nyaman aja, hasilnya low aja. Nah, yang ketujuh, teman-teman ini Pak Agung. Yang ketujuh harus menjadi solusi buat tim Pak Agung. Solusi apa? Gimana caranya timku bertumbuh? Contoh, ya, yang saya lakukan nih teman-teman, dulu saya mengadakan telekonferensi. Jadi harus punya program-program Pak Agung buat timnya Pak Agung. Betul. Keren ya, ilmunya keren. Buat timnya telekonferensi atau mungkin Zoom gitu kan. Tapi harus di luar support system SGR Pak Agung. Jadi kalau misalnya ada support system MS SGR, ya kita sekolah dulu di SGR. Betul. Nah, boleh kalau ada tambahannya masing-masing tim silahkan monggo. Bahkan kalau perlu apa yang dilakukan oleh SGR tim, ya kita harus lakukan apa? SGR tim mengadakan Zoom, ya kita mengadakan Zoom. Tapi dengan apa tim-tim kita sebagai tambahan aja, ya. Ini Kuasai Bisnis Live teman-teman ya. Perusahaannya, misinya, konsep bisnisnya, cara hasilkan income gimana, cara membina tim, memperkuat jaringan, ya, terus belajar, lakukan, dan ajarkan. Nah, membuat daftar nama, ini sering juga disampaikan Dr. Sugeng ya, nggak usah pilih-pilih, lakukan saja. Buat teman-teman, saya melakukannya itu di TikTok, teman-teman share. Dulu waktu saya belum bikin konten, saya itu nge-share video Dr. Sugeng, Kak Sisil, dan lain-lain. Dan saya nggak ujuk-ujuk loh langsung di chat dari TikTok. Butuh proses dan kesabaran. Waktu itu kalau nggak salah ada 4-5 bulan lah ya, baru ada satu video yang viral. Itu karena apa? Karena ketulusan. Ya, ketulusan, nggak usah dipikirin, nggak usah kok aduh aku belum ya. Kok terus mengeluh itu semakin menjauhkan dari rezeki. Jadi lakukan saja. Konsisten sehari status WA minimal 2 kali. Jangan terlalu banyak pasang status di WA. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau nulis juga 80 karakter, jangan lebih. Ya, kemudian di TikTok minimal share itu 2 kali. Minimal share, lakukan aja terus. Buat teman-teman yang followernya belum banyak, itu bisa live. Ya, kenapa saya nggak live? Saya fokus di konten. Karena apa? Setiap hari yang ngechat ada 20, 30 sampai 40. Wow. Belum saya pembinaan Pak Agung. Jadi ada jam khusus saya melayani prospecting, ada jam khusus saya juga pembinaan. Ya. Jadi wow, padat sekali itu. Kenapa saya nggak bisa live Pak Agung? Karena ya berarti apa? Saya konsistennya di konten tadi. Ya teman-teman ya. Teman-teman harus melakukan silaturahmi teman-teman. Silaturahmi itu bisa melalui online atau offline. Online itu ya misalnya menyapa, halo, apa kabar, seperti itu kan. Apa kabar keluarga, sehat, kegiatannya apa, dan lain-lain.
gali kebutuhan sampai memang ada kebutuhan bahwa dia butuh finansial, online dan offline. Nah, tapi bisnis ini namanya aja toko online. Jadi saya melakukan bisnis ini itu hanya 90% itu kayaknya online deh. 10%-nya offline. Yang kelima, lakukan presentasi terus-menerus ya teman-teman ya. Zoom presentation, kemudian table talk, home sharing, ya kan? Teleconference ini tadi saya udah bahas. Yang keenam itu follow up, ya. Follow up yang baru bergabung, ya, baik telepon, home sharing, pokoknya lakukan kedekatan, ya. Memastikan bahwa tim kita itu sudah bisa buka akun. Nah, yang ketujuh, gunakan alat bantu teman-teman. SGR Team sudah menyediakan buku-bukunya, ya, ada buku daftar nama, ada flip chart, ya. Kemudian alat bantu itu banyak ya teman-teman ya. SGR Team sudah menyediakan dan selalu juga sudah disaringkan. Nah, teman-teman, materi saya selesai, tapi saya sekarang mau 7 menit closing, Pak Agung. Yap. Kita role play berdua. Yap. Ya. Saya kan biasanya kan memang terima chat dari WA. Ya, WA-nya saya tertarik dengan Livegood. Iya kan? Betul. Lalu saya bertanya, terima kasih sudah menghubungin saya. Saya Yulia. Saya akan membantu. Mohon perkenalkan dengan siapa, dari kota mana itu. Nah, setelah dijawab, ya, baru pertanyaan kedua, alasan berbisnis Pak Agung. Iya. Karena dari alasan berbisnis itu nanti jadi saya tahu dia akan serius atau tidak, gitu kan. Nah, baru mohon izin untuk saya telepon supaya komunikasi dua arah. Cepat, saya hanya butuh waktu 5 menit. Nah, teman-teman, Pak Agung, kenapa saya harus telepon? Ini adalah hasil dari proses. Semua kan ilmu itu nanti lama-lama kan ketemu Pak Agung. Jadi ketika hanya share video, itu asumsinya berbeda Pak Agung. Itu kenapa jangan jelaskan di WA dulu. Jangan jelaskan di WA dulu Pak Agung. Karena mereka dengan asumsi sendiri, mereka nanti ngeblok Pak Agung. Iya. Ketika berkenan telepon, maka saya akan telepon. Tapi ketika beliau kan kadang suka ya Mbak WA saja, kan gitu Pak Agung. Ya betul. Saya bilang gini, baik Bunda, kalau WA nanti tidak terjadi komunikasi dua arah. Kalau Bunda, Bapak memang serius ingin mendapatkan informasi peluang bisnis, bebas waktu, bebas finansial, cuan dolar, silahkan menghubungi saya. Saya gitu Pak Agung. Jadi kita nanti punya nilai value Pak Agung. Kita loh mau memberikan peluang kok. Jadi bukan gini, Bu jam berapa bisa saya telepon? Enggak. Kalau Ibu serius, ya, kalau Ibu serius, silahkan menghubungi saya. Telepon kok Pak Agung. Telepon Pak Agung. Ya, kalau yang nggak telepon, ya udah, berarti bukan yang serius. Betul nggak Pak Agung? Betul. Oke, sekarang kita role play Pak Agung. Oke, sekarang ini sharing arah saya ya. Saya bukan mengguru ini ya. Ini sharing. Ya, betul. Sharing ya. Oke, Pak Agung. Oke. Baik, Pak Agung, terima kasih ya sudah berkenan saya telepon. Tapi sebelumnya Pak Agung kenalan dulu ya Pak Agung. Saya sudah tahu tadi Pak Agung dari Jatiwarna ya. Mohon maaf Pak Agung, mohon izin nih Pak Agung profesi saat ini gitu Pak, supaya nanti saya menyamakan frekuensi untuk bahasa saya Pak Agung. Apa Pak Agung profesi saat ini Pak Agung? Saya sebagai marketing Bu Yulia. Marketing berarti waktunya fleksibel, bebas, atau harus ada di kantor Pak? Harus ada di kantor, namun banyak ini ya, ke klien lah ibarat. Kita sering kunjungan gitu. Banyak di kantor, tapi bagian marketing seperti itu ya Pak ya? Betul. Baik, oke. Jadi Bapak udah tepat sekali ya Pak menghubungi saya, karena apa Pak? Di sini nanti tidak mengganggu kerjaan Bapak. Bapak tetap bisa bekerja, karena bisnis yang sedang saya kerjakan ini Pak hanya menggunakan handphone Pak. Oh, jadi jadi Bapak nanti insya Allah akan banyak waktu, kemudian juga banyak cuan dolar. Oke Pak, saya lanjutkan. Silakan Bu Yulia. Oke, jadi gini Pak,
saya sedang mengerjakan sudah proyek yang sangat besar sekali Pak Agung. Ya, saya sedang bermitra dengan perusahaan yang namanya Livegood Pak Agung. Livegood adalah perusahaan e-commerce Pak Agung, toko online. Ya, toko online ya paham ya Pak Agung ya? Ya kayak ini ya, kayak Shopee, Tokopedia gitu ya. Ya, teman-teman saya harus komunikasi dua arah teman-teman, karena kadang ada orang tidak paham toko online juga. Gitu loh, memastikan komunikasi. Oke, betul sekali Pak Agung. Berarti Pak Agung paham, wah enak sekali nih Pak, kita udah satu frekuensi nih Pak ya. Betul, toko online ini sejenis Shopee, sejenis Lazada, tapi itu kelasnya Indonesia. Tapi yang sedang saya kerjakan adalah toko online kelas dunia Pak Agung. Sudah berada di 200 negara Pak Agung. Oh. Ya. Jadi keren banget ya Pak Agung ya, 200 negara loh. Betul, keren banget. Dan Pak Agung, nih supaya Pak Agung nanti lebih mantap, Livegood adalah nomor 1 di dunia sebagai penjualan direct selling tertinggi, nomor 1 loh Pak Agung. Keren apa keren banget nih Pak Agung? Keren banget ya, nomor 1 ya ternyata ya untuk Yulia ya. Betul Pak Agung. Nah saya lanjutkan Pak Agung ya. Nah toko online ini ya menjual produk-produk kesehatan Pak Agung. Apa yang Bapak butuhkan untuk menjaga kesehatan kita ya, usus, jantung, lambung, melancarkan darah, mau turun berat badan, itu produknya ada di Livegood dan harganya grosir. Menurut Pak Agung nih, kalau grosir mahal apa murah Pak Agung? Kalau grosir ya murah karena dari pabrik langsung ya. Betul sekali Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Waduh, satu frekuensi lagi di Pak Agung ya. Nah, di samping murah Pak Agung, perusahaan ini juga menggaransi 100% uang kembali Pak Agung. Pendapat Pak Agung nih, kalau perusahaan berani garansi, apa Pak Agung pendapatnya? Ya berarti perusahaannya, produknya berkualitas berarti. Kalau nggak berkualitas nggak berani lah menggaransi ya. Ya betul sekali Pak Agung. Duh, terima kasih, kita semakin satu frekuensi Pak Agung. Oke, konsep bisnisnya yang saya suka Pak Agung. Konsep bisnisnya adalah mengkolaborasi bisnis yang lagi tren saat ini Pak Agung, yaitu ada franchise, affiliate, dropship, kemudian berlangganan, sama nanti kerja bareng-bareng Pak Agung. Nah, pertama franchise ya Pak Agung, kan memang lagi marah ya Pak, kayak Indomaret, kayak Maxway, Kopi Kenanga ya Pak Agung ya? Ya betul lagi ramai ya sekarang. Nah, perusahaan Livegood ini memfranchise-kan toko online-nya kepada kita juga Pak Agung. Ya, hanya membayar $40 atau 680.000 sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Pak Agung, saya memastikan berapa Pak Agung untuk membeli franchise? Hanya $40. 680.000. Iya, betul. Nah, tadi saya bilang sistemnya adalah yang kedua adalah affiliate. Affiliate berarti kita nggak perlu mengadakan barang, tapi kita bisa memasarkan. Dropship berarti packing dan pengiriman semua dilakukan perusahaan. Di sini Pak Agung merasa nyaman nggak? Merasa mudah nggak? Tidak perlu ngirim-ngirim barang, nggak perlu stok barang. Mudah. Baik. Baik. Yang keempat Pak, sistemnya berlangganan. Berlangganan ini adalah konsep bisnis yang dipakai oleh Telkom, IndiHome, Netflix. Ya, jadi ketika membayar berlangganan pastikan mendapatkan fasilitas. Di Livegood sama. Di Livegood dengan membayar setiap bulan $10 atau 170.000 dan setahun $100 atau 170.000, maka kita bisa mendapatkan potensi 7 bonus. Intinya Pak Agung, ya, hanya dengan 170.000 atau 1.700.000, maka kita bisa mendapatkan income puluhan juta, ratusan juta. Menurut Pak Agung keren apa keren banget ini Pak Agung? Keren banget Bu Yulia. Baik Pak Agung, jadi kalau Pak Agung ya bisa memulai dari $50, ya $50 atau 850.000, Bapak sudah punya toko online dunia Pak. Bapak sudah bisa mulai berbisnis. Tugas Bapak cuma share video. Ketika ada yang tertarik, Bapak kenalkan ke saya yang jelaskan. Tugas Bapak hanya share video, kenalkan ke saya yang jelaskan. 2 orang yang Bapak daftarkan ke Livegood, modal Bapak kembali $50. Bagaimana Pak? Apakah yang saya sharingkan menarik buat Bapak? Menarik banget Bu Yulia. Oke, kalau menurut Bapak menarik, pastinya Bapak tertarik? Ya tertarik sih makanya.
Oke, kalau tertarik kalau gitu pastinya langsung ambil ya Pak ya, ambil kesempatan ini karena Pak saya pastikan tidak ada bisnis di luar sana hanya memulai 850 tapi Bapak bisa dibayar seperti saya, seminggu 8 juta, sebulan 30 juta. Saya tanya sama Bapak, kalau Bapak punya uang 850.000, kira-kira mau bisnis apa yang bisa dapat sebulan 30 juta? Bisnis apa Pak? Just live good lah, nggak ada yang lain. Nah, kalau memang nggak ada yang lain, Bapak super sekali, Bapak segera bergabung. Saya akan kirim formulir, ya, nanti learning by doing, belajar sambil melakukan. Bapak daftar dulu, setelah punya toko, baru belajar sama saya. Siapa? Siap, Bu Yulia, saya langsung. Baik, terima kasih. Bapak langsung saya kirim formulir, langsung transfer saat ini juga ya Pak, biar langsung bisa action, ya langsung kembali modalnya. Siapa? Wow. Siap, saya udah nggak sabar lagi langsung action nih. Masya Allah, oke. Pak Agung, terima kasih. Closing teman-teman. Wow, luar biasa ya. Keren ilmunya Bu Yulia. Prospektingnya begitu aja Pak Agung, saya mah yang saya omong begitu aja. Ya, oke teman-teman, sharing saya tentang 7 langkah sukses ya. Sudah saya berikan, kemudian bagaimana 7 menit closing sudah terjadi interaktif teman-teman. Menjelaskan simple saja karena orang nggak mau lama-lama mendengarkan, pastinya yang dia tangkap, yang dia paham aja ya. Jadi nilai value-nya yang kita berikan teman-teman. Oke, dari saya terima kasih, saya kembalikan ke Pak Agung. Oke, luar biasa ya sharingnya Bu Yulia. Ini saya salut sama Bu Yulia ini teman-teman. Memang dia itu seorang leader sejati dan leadernya beliau seorang coloris teman-teman ya. Makanya tadi saya simak, wow keren banget nih, banyak banget ilmunya malam hari ini dan layak untuk kita praktekkan. Saya juga tadi jujur Bu Yulia kayaknya langsung saya kebayang-bayang gitu loh. Karena teknik sebenarnya mirip kayak di insuran Bu Yulia. Di insuran kan kita konsultan ya, jadi teknik banyak bertanya, banyak menggiring. Ini enak banget nih kita belajar tentang mindset, ini kuat banget gitu teman ya. Jadinya ini it's not about it's all about mindset sebenarnya. Ini kuat banget Bu Yulia itu jiwa leadernya kental banget gitu ya, dan mindset banget gitu ya, yang kekuatan mindset teman-teman. Jadinya kita bagaimana kita coaching sebenarnya ini banyak menggiring, banyak mengarahkan, banyak bertanya, bukan banyak menjelaskan, banyak bertanya. Tapi gimana caranya bertanya, tapi kita arahkan closing. Wow, ini kayaknya bagus nih rekaman, saya berulang-ulang ini. Luar biasa, ini keren banget. Terima kasih Pak Agung. Saya bahkan Pak Agung ketika hari ini tadi ada yang keluar dari grup, langsung saya japri Pak. Saya japri, saya nggak tertarik, katanya gitu. Saya tanya nggak tertariknya di mana? Jual usaha. Memang kenapa Bu jual usaha? Saya pernah ditipu. Bu izinkan saya telepon. Jika nanti setelah saya jelaskan Ibu nggak tertarik nggak masalah. Singkat cerita, berkenan di telepon ternyata seorang guru SMK. Pokoknya tadi menolak dengan segala tolakan. Tapi kemudian itu Pak, saya kupas bawang, saya gali tujuannya apa, sampai akhirnya orang itu baik, saya siap join. Semakin saya ditolak, saya harus bisa menaklukkan dia. Itu tantangan, tantangan Pak Agung. Oh, keren, mantap. Oke, terima kasih Bu Yulia ya, ilmunya keren banget teman-teman. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa nanti kita ada sesi tanya jawab teman-teman ya. Nanti saya siapkan 3 penanya teman-teman ya. Makanya nanti silakan tapping. Nah sebelum di sesi tanya jawab gitu ya. Kalau malam hari ini juga ada sesi testimoni teman-teman gitu ya. Kurang lebih 10 menit ke depan ada sesi testimoni. Dan berikutnya saya akan siapkan 3 orang bertanya teman-teman. Sebelum sesi bertanya malam hari ini untuk memperkaya khasanah kita. Malam hari ini juga ada sesi testimoni gitu ya dari pribadi yang luar biasa teman-teman ya. Nah siapa beliau gitu ya? Beliau adalah sosok yang sangat keren teman-teman gitu ya. Beliau dari Lombok Tengah teman-teman ya. Saya kurang lebih hampir 1 jam juga belajar sama sosok yang keren ini. Kenapa saya bilang keren? Karena beliau juga bergabung di Live Good itu belum lama teman-teman ya, belum 1 bulan, namun sudah silver dan ternyata yang gabung juga antri gitu. Saya juga salut beliau tuh, wow, pada saat ngasih profilnya pengangguran. Ternyata kerennya pakai banget teman-teman. Kenapa saya bilang keren teman-teman? Saya bilang tadi cepat banget pertumbuhannya dan titelnya juga luar biasa. Beliau tuh seorang SPD, sarjana pendidikan, udah gitu SPDI, sarjana pendidikan agama Islam, sarjana ekonomi juga gitu ya, sarjana hukum juga, profesinya beliau juga seorang guru, seorang dosen juga, seorang pengacara juga gitu ya, dan seorang guide di 12 bahasa teman-teman gitu ya, seorang guide di 12 bahasa gitu, dan beliau juga seorang peternak lebah juga gitu ya, petani anggur dan vanili juga, perikanan juga, aduh luar biasa lengkap banget gitu ya, dan beliau komitmennya keren teman-teman. Kalau nggak salah beliau usahakan Desember
Desember ini sudah gold gitu ya, diamond gitu ya, Januari Februari itu udah diamond gitu ya. Itu keren banget karena timnya beliau tuh ada sekarang tuh udah ada beberapa ini ya, ada di Malaysia, ada di Amerika juga gitu, karena yang namanya Lombok ini kan banyak banyak wisatawan, beliau jadi guide ya, dan banyak teman-temannya di luar negeri gitu ya, makanya beliau akan komitmen untuk mengembangkan ini ke seluruh dunia gitu. Siapa beliau? Beliau adalah Pak Samsul Jayadi dari Lombok. Monggo silakan Pak Samsul Jayadi, sharing, waktunya 10 menit. Oke, terima kasih kepada host yang sangat luar biasa, Pak Agung Budiarta. Saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Samsul Jayadi. Saya native asli Lombok Tengah. Saya bergabung di LabGood ini sangat luar biasa dan sangat fenomenal bagi saya sendiri, bahwa LabGood memberikan saya banyak inspirasi untuk mengingat kembali apa yang pernah sebelumnya saya lakukan. Mungkin tidak akan jauh beda sama upline yang luar biasa juga terkait yang sudah mengenal luas tentang MLM, bagaimana trik-trik luar biasanya. Dan kemudian saya sangat berterima kasih kepada yang membuat SGR Team Academy, yakni dokter yang sangat luar biasa yang telah memberikan ribuan member di SGR Academy bertumbuh dan berkembang, bahkan menjamur hampir di seluruh pelosok Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Dan terima kasih juga kepada Dr. Rido, kemudian Coach Hardy yang sangat luar biasa, kemudian teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan malam ini satu persatu. Terima kasih juga karena saya juga terinspirasi sama Bu Rita dan Bu Lili, Bung Zu. Malam ini kita bisa bertemu dan ini saya rasa bukan sebuah kebetulan, tapi mudah-mudahan ini adalah jalan kita bersama untuk menuju kesuksesan bersama. Dan terima kasih juga kepada Mr. Yusuf Denata, pemuda milenial yang punya ide-ide cemerlang, yang punya pemikiran-pemikiran brilian, yang siap yang setiap saat membimbing. Dan tidak lupa juga kepada pengasuh saya yang sangat luar biasa juga, Bunda Sophie, yang tidak henti-hentinya memberikan kami motivasi, memberikan kami saran, bahkan hal-hal yang sangat menyakitkan bagi dia, tapi bagi saya humble aja, biasa aja, karena apapun yang kita lakukan, karena sesuatu yang baik mesti ada halangan, rintangan, dan hambatan. Dan luar biasa terima kasih juga kepada Bu Sri Yulianti sebagai top speaker malam ini, yang telah meremind kembali, telah mengingatkan saya kembali tentang perjalanan-perjalanan trik-trik yang ada di sejenisnya, yakni multi level. Tapi saya yakin bahwa LabGood is not multi level. LabGood is affiliate. Yes. Karena saya berpikir satu malam bahwa ketika saya berpikir tentang komunitasnya LabGood ini, di situ memang betul apa yang disampaikan oleh Bunda Sri Yulianti tadi, bahwa di LabGood adalah bisnis silaturahmi, bisnis kepemimpinan, bisnis kepercayaan, kemudian bisnis duplikasi, bisnis gotong royong, bisnis edifikasi, dan bisnis kepedulian lainnya. Kenapa orang-orang yang sangat spesial di tim ini yang bernaung di bawah SGR Academy ini sangat luar biasa? Karena apa? Karena justru bisnis ini ketika kepercayaan itu tumbuh, maka jangankan 7 menit, 1 menit pun orang pasti akan join. Karena apa? Di situ ada edifikasi. Apa yang dimaksud? Saya tidak menggurui juga bahwa yang namanya edifikasi itu adalah Pak Samsul diedifikasi oleh Pak Yusuf Denata, kemudian Pak Yusuf Denata mengedifikasi Pak Samsul lagi, sehingga 3-way call, percakapan itu nanti akan membuat antusiasme daripada member itu akan cepat join. Saya juga sangat termotivasi sama adanya SGR Team Academy, memberikan kami peluang tempat pembelajar yang sangat luar biasa, memberikan ide-ide baru, motivasi-motivasi baru, sehingga dalam jangka 1 bulan saya sudah mencapai di silver. Alhamdulillah.
saya bermimpi, I have a dream in future. I believe in January I'll become diamond. Oh, luar biasa, Januari Diamond, mantap. Karena saya berpikir bahwa bermimpilah setinggi langit sebelum mimpi itu dibeli. Bermimpilah setinggi-tingginya karena ketika kamu jatuh, kamu akan diselimuti oleh bintang-bintang. By Soekarno-Hatta. Terima kasih juga yang saya sampaikan kepada Bunda Sri Yulianti bahwa Ya Pak Samsul. ya, beliau mengingatkan saya bagaimana one way call, three way call, atau semuanya itu dia mengingatkan saya kembali. Beliau mengingatkan saya kembali bagaimana sih cara kita membuat audien itu mengerti, paham, dan cepat bergabung. Karena di sini juga bisnis kepercayaannya sangat luar biasa. Awalnya saya bergabung, saya menggunakan duit. Di sini duit maksud saya yakni doa, kemudian ikhtiar, kemudian usaha, yang terakhir adalah tawakal. Mungkin itu saja dari saya dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada co-host yakni Pak Agung Budiarta. Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Samsul atas testimoninya malam hari ini. Saya doakan Pak Samsul segera diamond ya. Luar biasa. Amin, amin. Amin. Luar biasa, hampir 1 jam tadi saya juga diskusi sama Pak Samsul, dapat energinya, dapat semangatnya, keren banget. Terima kasih Pak Samsul. Yes, terima kasih. Sama-sama. Berikutnya teman-teman ada 3 penanya teman-teman ya. Silakan Bu Awik untuk bertanya. Ya Pak Agung, selamat malam. Selamat malam Bu Yuli. Selamat Belum malam kelihatan, Pak silakan. Leader. Selamat malam Pak Awik. Mohon maaf saya tidak bisa off cam karena saya lagi kurang enak badan Pak. Oh gitu, siap. Boleh ya, mohon maaf ya. Yang saya mau tanyakan ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika kita mau memprospek referral Bu Yuli, orang yang direferensikan oleh orang lain, profilnya adalah high class, jadi ini termasuk chicken list gitu ya. Kemudian orangnya sudah nggak mau MLM, nggak mau ini investasi, nggak mau asuransi. Pokoknya 3 hal itu dia nggak mau gitu Bu Yuli. Jadi bagaimana caranya untuk mengupas bawangnya tadi. Yang kedua adalah untuk tim Bu Yuli, untuk tim yang orang ring 1 dan ring 2 itu, bagaimana membuat mereka untuk selalu berlari. Kita kan nggak bisa motivasi setiap hari gitu ya Bu. Apa yang hot buttonnya, menggali hot buttonnya sehingga mereka terus mau berlari dalam bisnis ini gitu Bu. Tidak mudah menyerah. Itu 2 hal. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Bu Yuli. Ya, terima kasih juga Bu Alif, terima kasih juga untuk Pak Samsul tadi sharingnya. Teman-teman, Pak Samsul orang yang luar biasa. Oke, saya akan menjawab yang terakhir dulu ya. Bukan menggurui, hanya sekedar sharing ya teman-teman. Bagaimana membuat tim-tim kita itu bertumbuh? Harus ada kedekatan. Gali keinginannya satu persatu. Contoh, Bu A, sebenarnya serius nggak mengerjakan bisnis lebih, ya kan? Ya serius, ya. Kalau serius berarti apa? Pasti punya target. Nah, kalau serius punya target, kita akan ngerjain lift group. Ya, saya suka ngomong ke teman-teman, saya kumpulin di satu. Teman-teman bakalan ngerjain lift group. Kalau teman-teman kembali cocok dengan materi saya, apa tadi? Punya impian. Makanya harus gali. Saya satu-satu saya tanya, Bu Alif, saya tanya satu-satu. Bu Kasih, apa tujuannya berbisnis di Live Group? Apa yang mau dicapai? Pak Uden apa? Ya, Bu Era apa? Bu Ireng apa? Bu Vina apa? Itu kenapa semua tim-timku sampai saat ini bertahan. Nah itu saya kalau sama tim-tim saya itu di awal-awal sebelum mereka kuat, itu tiap hari. Bahkan sampai sekarang itu masih. Sampai sekarang walaupun mereka sudah mandiri, tetap bangun kedekatan. Gimana timmu? Apa kabar? Ya, kemudian apa kendala di lapangan? Timmu apa? Seperti ini, gini. Dan saya kadang masih terlibat untuk telekonferensi dengan tim A, tim B, tim C. Itu saya masih. Ya. Tapi volume sudah ketika mereka ketemu orang yang ngeblok, yang sulit, yang segala macam, asal masih mau ditelepon, itu nanti ketemunya saya. Nah, jadi seperti itu Bu caranya. Bangun kedekatan, ya tanya satu-satu, apa impian mereka. Kalau mereka nggak punya impian,
ya nggak bisa. Itu pertama. Nah, kalau mereka nggak punya impian, kita ciptakan impian buat mereka. Misalnya si A, saya punya tim namanya Ibu Heni, Ibu Tineke. Beliau itu yang sudah tidak butuh finansial. Mereka tidak butuh finansial, Bu. Mereka purnawirawan jenderal bintang 2, sama pengusaha properti. Itu Bu Heni sama Bu Tineke ada di tim saya. Tapi bagaimana saya membangun kedekatan dan menyampaikan penghormatan, ucapan terima kasih terus bersamai saya. Kenapa sih Bu kok masih pengen di live good? Mereka sekarang silver, mereka kerja target pengen gold. Kenapa? Pengen membantu banyak orang, pengen memberikan peluang. Nah, ini teman-teman yang ada di peserta di Zoom sini, seorang yang sudah bebas finansial saja masih kerjakan bisnis live good. Kenapa? Pengen banyak membantu orang, juga sama bebas waktu dan finansial. Jadi apa? Live good ini sangat mulia, seperti visinya ownernya Pak Ben Glinsky gitu teman-teman. Jadi ya pastinya temukan impian mereka, kalau tidak ciptakan impian mereka. Dan sampaikan, kalau mereka tujuannya cari duit, akan capek, akan berhenti. Kalau tujuannya cari duit, akan capek, akan berhenti. Maka saya suka sampaikan ke tim-tim saya, ya, jangan semata-mata cari uang, akan lelah, akan capek, akan menyerah. Tapi kalau tujuannya memberi manfaat, nih orang suka bilang cari orang, saya nggak cari orang, saya memberi peluang, saya menyampaikan informasi. Mau ustadz, mau ustazah, mau guru, semuanya cerita. Kalau Kak Mary bilang Carlota. Kalau saya bilang apa? Cuap-cuap aja. Cerita, memberikan informasi. Memberikan info, memberi. Kalau yang namanya memberi, diterima kita seneng, nggak diterima kita pun happy. Jadi mindsetnya harus memberi peluang. Dan sampaikan juga bahwa proses berhasil saya sudah ngomong di awal. Nggak ujuk-ujuk main diterima. Walaupun 850.000 itu mudah buat kita, betul. Walaupun mudah belum tentu orang mau. Maka temukan orang yang mau, bukan orang yang mampu. Jadi ini menyambung nih ke yang pertanyaan pertama, temukan mampu. Kalau memang masih bisa komunikasi, saya akan bilang gini, Ibu, ya kita menghormati, senang orang kan kalau dihormatin senang ya Pak Agung ya. Betul. Kita rendah hati, bukan merendahkan diri. Ibu, mohon izin sharing, ya. Mohon izin sharing jika nanti apa yang saya sharingkan menurut Ibu baik dan bermanfaat. Ya, monggo Ibu bisa ambil dan lakukan. Kalau saya yakin, kalau Ibu mah secara finansial Ibu tidak butuh. Ya, tapi saya mengajak Ibu, boleh mengajak Ibu bersama-sama untuk memberikan peluang ini kepada orang lain, Ibu. Jadi di sini benar-benar apa ya, memberikan manfaat sih Bu, gitu. Jadi bukan semata-mata uang, karena saya yakin kalau Ibu tuh uang udah nggak butuh. Apa yang tadi Ibu sampaikan, Ibu nggak mau MLM, Ibu nggak mau asuransi, pas banget Ibu. Apa yang tidak Ibu inginkan ada di sini. Untuk itu saya mohon kerendahan hati Ibu, Ibu kosongkan gelasnya, ya, biar saya bisa sharing. Jika Ibu berkenan untuk mengkosong gelasnya, baru saya akan sharing. Tapi jika Ibu tidak berkenan, nggak apa-apa. Saya nggak jadi sharing Ibu. Kita tetap berteman ya Bu. Saya menyampaikan itu Bu Awik. Terjawab Bu Awik? Terjawab Bu Alif? Bu Awik. Iya. Oke, seperti itu ya Bu Alif. Jadi saya pernah juga. Jadi gini teman-teman, kita tuh juga harus pandai membaca gestur orang. Saya pernah itu home sharing. Orang itu datang karena dibohongin, ada umroh, bla bla bla, apalah pokoknya bukan tentang live good. Orang itu pasang badan, saya udah tahu pasang badan, udah ngeblok, tapi saya tetap ramah. Ya, orangnya tung. Iya Ibu,
maafin ibu ini ya. Maksud ibu ini tadi, kenapa? Ya maksudnya baik, karena kalau ibu mungkin diinfokan bisnis ini, mungkin ibu tidak akan datang. Jadi dengan sangat terpaksa, ibu A ya tidak menyampaikan dengan benar. Maafkan ibu ini ya Bu. Tapi ibu kan sudah hadir di sini. Jika ibu memang open, ibu berkenan, saya mau sharing. Tapi jika ibu tidak, juga nggak apa-apa. Saya tetap sampaikan gitu. Nah, saya langsung sampaikan gini, mohon maaf ibu, kenapa saya izin begini? Karena ibu sudah ngeblok loh. Ya, ibu sudah ngeblok. Jadi saya nggak bakalan sharing, Bu. Saya sampaikan seperti itu. Saya sampaikan terus terang, ibu sudah ngeblok. Jadi saya nggak akan masuk kalau ibu tidak open. Lalu beliau ambil nafas panjang, mulai turun. Baik ibu, terima kasih. Baru deh saya share. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Luar biasa. Cukup Bu Alif? Bu Alif cukup? Oh, ya. Ya cukup Bu Yuli, Oke, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Oh, luar biasa ya, pertanyaannya keren, jawabannya juga tambah keren. Berikutnya Pak Eko Cika ya, Pak Eko Civa dari Cirebon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Yulia, saya mau bertanya ini. Kadangkala kalau Ya. kita prospek, banyak orang-orang yang tidak mau menerima apa yang akan kita ajak gitu kan. Ya. Ini bagaimana caranya untuk mengajak agar mereka atau beliau ini benar-benar mau apa Oke. yang kita inginkan begitu Bu Yulia. Teknik prospecting itu tidak langsung menjelaskan libut bagus berapi-api, tapi adalah pertama kupas bawang atau gali kebutuhan. Ya, gali kebutuhan. Nah, sebelum kupas bawang dan gali kebutuhan, ya, bangun trust dulu. Ya, cara prospecting pertama adalah bangun trust dulu. Bangun kedekatan dulu. Bangun kenyamanan dulu. Bangun satu frekuensi dulu. Ya, contohnya ya, Pak Eko lagi ngopi nih, gimana Pak? Keluarga sehat, bla bla bla, seperti itu. Oke. Gimana Pak? Kerjaan lancar Pak? Misalnya gitu. Terus misalnya ngeluh, ya lancar sih, tapi yo mulai sepi. Nah, mulai sepi Pak. Tidak terpikir kan Pak untuk usaha apa gitu misalnya. Kita bisa mancing dari situ sampai menggali ada kebutuhan Pak Eko. Pak Eko sudah melakukan ini tidak? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Oke. Ketika sudah menggali, apakah Bapak tanya bahwa beliau butuh pendapatan, butuh tambahan pendapatan? Dia butuh nggak? Jawabnya. Iya butuh sekali ya. Nah, sekarang Bapak jadi orang itu, saya jadi konsultannya. Ya. Oke. Ya, Bapak tadi bilang butuh pendapatan. Ya. Serius nggak, Pak? Ya serius nggak serius Bu. Ini kan saya udah tidak membutuhkan finansial. Oh, Bapak nggak serius. Ya kalau Bapak serius, kita ngopi aja Pak. Nggak perlu cerita bisnis. Karena saya hanya akan menyampaikan orang yang butuh saya bantu, bagaimana seperti saya. Misalnya Bapak Pak Ekonya belum dapat uang banyak, tuh seperti Bu Yuli tuh seminggu 5 juta. Ya nggak apa-apa sih Pak, kita ngopi aja. Ya gitu Pak, ngapain dipaksa harus jelasin lift-boot. Orang nggak mau duren, Bapak kasih duren, ya nggak mau lah. Ya ketemukan orang yang mau, dari awal dia udah setengah. Kalau saya begitu nggak botoh, nggak saya jelasin, ngapain, ngopi aja. Itu Pak, ya jadi ketemukan orang yang mau. Oke Pak? Ya siap. Terima kasih Bu ya. Oke. Nah gitu, temukan orang yang mau. Bahkan kalau saya maupun saya nggak percaya kok. Mau Ya, harus digali dari lagi. mulut, saya tegasin loh Pak Agung, mau Betul, dari mulut apa mau dari hati, Betul. yang benar. Kalau nggak benar aku nggak mau sharing. Aku gitu kok. Tadi ada tuh orangnya bilang nggak punya modal. Bagaimana? Rata-rata orang nggak punya modal, tapi akhirnya join loh sama saya. Ilmunya Betul. nanti. Kalau saya jadi pembicara lagi. Betul. Oh, Jadi Ya. temukan orang yang mau. Kalau mau ceritain, kalau nggak mau nggak usah diceritain. betul. Ngapain nyapain mulut? Mahal mulut kita ini, harganya dolar. Betul. Mantap.
Makasih banyak Bu Yulia, Pak Agung, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Makanya gini Bu Yulia, kalau di kita istilahnya namanya forming Bu Yulia. Jadi forming itu mencari kebutuhannya gitu ya. Mencari kebutuhan itu mencari prinsip gini, mencari orang yang terbuka gitu loh. Mencari orang yang terbuka, mencari orang yang mau, mencari orang yang mau dibantu gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak mau dibantu ngapain? Skip aja, banyak orang mau dibantu kok gitu loh. Iya. Jangan fokus sama orang yang nggak mau gitu loh. Fokus orang yang mau dibantu gitu. Betul sekali. Yang penting tadi itu dengan cara apa? Bertanya tadi gitu loh. Bertanya ketidaknyamanan dia apa, dia butuh penghasilan nggak, kondisi sekarang dia seperti apa. Kalau dia kondisi nyaman, kondisi dia sekarang, ya udah jangan dipaksain gitu loh. Ngajak ngopi aja seperti Bu Yulia sampaikan tadi. Gitu. Iya, betul. Luar biasa. Nah, saya mau sharing nih mumpung inget ya, kebanyakan yang telepon saya pengen tapi nggak punya duit. Bu Yulia itu nanti sebagai penutup ya Bu Yulia. Kebetulan ada satu lagi kan yang bertanya. Habis itu nanti buat penutup tipsnya. Silahkan Pak Said. Pak Agung. Silahkan Pak Said. Saya baru gabung ini baru 1 minggu Pak. Baru 1 minggu. Materi ini sangat luar biasa menurut saya. Mencerahkan sekali dan aura-aura kesuksesan itu sampai di Samarinda gitu Pak. Wow, luar biasa. Waktu sajalah saya kira gitu. Nah, Ibu Yulia mohon dipertajam kembali Bu pembahasan berkaitan dengan daftar nama tadi Bu. Ya, dengan daftar nama tadi. Kenapa? Karena kalau yang kasus yang Ibu tadi kan orang yang sudah menghibur-ibu ya, itu artinya kan dia sudah sekian persen tuh sudah ada niat, sudah ada open mind-nya kan begitu Pak. Nah, lalu bagaimana terkait dengan daftar nama kita ketika kita misalnya bikin janji dan sebagainya seperti itu, apakah kita sudah bisa memulainya misalnya dengan penjelasan di awal tentang kampanye profil kita termasuk orang-orang sudah sukses seperti itu Bu. Kenapa? Karena tidak semua kan kita mampu menjangkaunya orang-orang yang daftar nama kita itu. Katakan misalnya relasi kita itu ada di luar kota segala macam seperti itu. Nah, mohon kami diberikan pencerahan kembali Bu teknik-teknik openingnya termasuk bagaimana presentasi orang-orang yang kita tidak bisa jangkau tadi seperti itu. Kepada upline saya ingin yakinkan untuk di Samarinda, insya Allah meskipun saya bukan orang yang pertama mengenal tentang bisnis ini, tapi insya Allah saya berkomitmen untuk menjadi orang yang pertama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Said, apa yang ditanyakan Pak Said sudah saya kerjakan. Ya, sudah saya kerjakan. Saya punya mitra dari NTT, Papua, semuanya jauh-jauh. Semuanya jauh-jauh, semuanya by online. Ya, tetap pertama, basicnya tetap apa? Gali kebutuhan. Itu tetap Pak. Gali kebutuhan. Pastikan dia membutuhkan dan pastikan dia open mind dengan apa yang akan kita sharingkan, Pak Said. Saya juga jauh-jauh bahkan beberapa tuh minta ketemu sama saya. Saya nggak mau. Walaupun Bekasi, Depok, saya nggak mau. Bukan apa-apa. Nanti saya bilang kepada orang itu, nanti Bapak menjalankan bisnis ini nggak bisa diduplikasi kalau harus ketemu. Ya Bapak belum dapat bonus, tapi Bapak harus ketemu sana sini kan ongkos. Ini toko online, ini bisnis online. Jadi supaya diduplikasi nanti kalau Bapak sudah bergabung, ya Bapak mau ketemu saya monggo. Supaya Bapak punya cerita bahwa saya juga ketemu Bu Yuli, saya ketemu Pak Said juga online kok. Gitu loh Pak. Iya, siap. Oh iya ya Bu Yulia, dan itu is okay semuanya, saya semua jarak jauh. Kalau misalnya Mbak Yuli, saya online, ini Mbak Yuli bener Pak. Masa saya mempertaruhkan nama saya, misalnya Bapak bisa melakukan video call. Karena online ini kadang ada orang yang takut tertipu kan, ada perempuan itu suka video call, ya. Laki-laki juga video call nggak apa-apa, kalau kita mau bisnis, pastikan dulu kita pakaian rapi. Dan semuanya baik-baik saja Pak. Saya pun jarak jauh Pak, jarak jauh. Dan saya bilang kalau mau ketemu saya pastikan di situ Bapak mempunyai partner bisnis 5 masing-masing orang punya 10, mengundang 10, 50 orang, saya akan turun ke kota Bapak. Kita bisa ketemu. Gitu Pak. Sementara kita mainkan online Pak. Biar Bapak hemat tenaga, hemat biaya. Betul. Offline tuh cost-nya tinggi. Betul, gitu Pak. Terjawab Pak? Siap, mantap Bu. Oke, terima kasih Pak Said. Monggo Bu Yulia tadi tips-tipsnya monggo gitu ya. Tips-tipsnya kalau orang bilang, wah saya nggak punya uang gitu ya. Monggo, silakan Bu Yulia. Justru Pak Agung nggak punya uang. Itu kenapa harus di bisnis live food. Setelah tadi kita cerita ya. Ya. Sekarang Ibu tadi bilang apa? Pengen umroh kan? Misalnya tadi kita udah gali ya.
pengen umroh. Terus, ini saya baru praktik soalnya tadi. Terus dengan ibu sebagai pegawai toko, kalau ibu pengen umroh, matematikanya ketemunya di mana? Kecuali ada keajaiban yang ngasih duit ibu baru bisa. Tapi kalau penghasilan ibu itu segitu, terus kemudian buat hari-hari, matematikanya ibu mau umroh dari mana? Ibu serius nggak mau umrohnya? Apa hanya di mulut aja, Bu? Bilang gitu, serius, Mbak? Ya kalau serius itu kenapa ibu harus beli sleepboat? Sekarang saya tanya, kembali lagi. Sekarang saya tanya sama ibu. Ibu kalau mau bisnis mie ayam, Indomie, gerobaknya dapat nggak 1 juta? Saya bilangin, ibu mau bisnis apa kalau punya 850 ribu? Bisa penghasilan sebulan nabung 2 juta? Ya iya ya Mbak ya. Lah iya. Ya kan, kalau ibu serius mau umroh, itu kenapa ibu harus kerjakan bisnis ribut? Cepat balik modal, kerjanya bareng-bareng, ya kan? Saya bantu. Teman-teman nanti leader harus bilang seperti itu. Ibu cukup mempromosi, bikin janji sama orang itu, lalu bikin janji dengan saya. Tapi saya langsung ngajarin, Pak, edifikasi mentornya. Bilang, bentar ya, saya mau janjian dulu sama Bu Yuli, saya janjian dulu sama Pak Agung, saya janjian dulu sama Pak Said, karena Pak Said, Pak Agung itu orangnya sibuk banget, ya. Jadi supaya apa? Supaya mereka yang nanti kalau ketika kita bicara, kita juga dihargai. Tujuannya apa? Untuk menguntungkan pengundangnya, gitu loh. Bukan kita pengen ditinggikan, gitu loh Pak. Harus edifikasi. Saya sudah sampaikan seperti itu. Dan rata-rata sih Pak, ntar seminggu, ntar 2 minggu mereka transfer Pak. Yes. Ini besok saya lagi saya banyak ketemu orang-orang yang saya nanti kapan-kapan ya di Zoom ini ya, nanti mudah-mudahan ada kesempatan diizinin sama SGRT. Ada tukang cilok, ada tukang ojek, mereka udah silver, mereka semangat loh Pak. Wah aku nek ngomong justru tukang ojek, tukang cilok, ART atau apapun itu kenapa harus semangat, tak bakar ngomongku yang ngomong serius enggak gitu loh, mau hidup lebih baik gitu loh. 850.000 itu bukan masalah uang, tapi kalau mau berupaya. Punya temen 8, utang 100 bisa kok. Kalau serius mau berubah, 850.000 di luar sana mau bisnis apa? Mau bisnis apa yang bisa dapat jutaan? Mau bisnis apa? Yaitu kenapa harus dipaksakan? Sholat dipaksakan untuk menjadi biasa, sukses ya harus dipaksakan. Karena ini saya udah ngerasain, saya juga pernah dulu di titik minus, titik nol. Setiap bisnis nggak punya duit Pak Agung, ya utang lah, pinjem lah. Dari pinjem saya bergerak pelan-pelan nyicil. Lah kalau terus terpaku nggak punya modal, tahun jebot, tahun depan ya nggak punya modal. Betul nggak Pak Agung? Betul banget, betul banget. Saya tuh kadang itu Bu Yulia berapa kali itu saya punya profiling beberapa orang itu ditawarin itu 3 tahun yang lalu, setahun yang lalu tawarin bisnis, selalu jawabannya nggak punya modal. Saya nggak, ini orang seperti apa? Makanya tuh belakangan tuh saya punya semacam kriteria ya, ibaratnya orang-orang yang tertarik itu ada 3, yang tertarik tapi nggak punya modal, yang kedua tuh tertarik tapi nggak mau ngeluarin uang, yang ketiga tuh tertarik tapi baru mau memutuskan berkomitmen untuk yang ngeluarin modalnya. Itu makanya saya lihat itu selalu ada tipikal orang itu gitu, selalu ada orang yang akan selalu bilang nggak punya modal, heran saya gitu. Nah, oke Pak Agung, ini terakhir ya Pak Agung dari saya. Ya, betul. Rata-rata ketika kita ngomong nanti kita referensikan, kita cerita, orang akan bilang apa? Itu MLM ya. Kalau saya tanya sama Pak Agung, kalau orang bilang itu MLM ya, Pak Agung jawabannya apa? Kalau MLM ya, kalau setahu Ibu MLM itu apa? Saya balikin. MLM itu apa? Karena banyak orang selama ini itu persepsi di antara MLM itu juga berbeda gitu. Setiap orang tuh udah beda. Makanya kita pancing gitu, tunjukin kalau kita itu punya kelas. Jangan orang bilang MLM itu takut, padahal sebenarnya itu bukan MLM, tapi kita balikin. Menurut Bapak MLM itu apa? Gituin. Betul Pak Agung, itu betul banget. Nah ini leader beneran. Saya kalau nanya itu MLM, menurut Ibu MLM itu apa? Biasanya orang jawab apa? Ngajak-ngajak orang. Oh, ngajak-ngajak orang. Bu, sekarang kalau saya ngajak Ibu nih, Bu, bisnis itu ya Bu yuk, kan lagi marak nih sekarang teh franchise. Kita bisnis ya Bu, patungan. Saya ngajak bisnis Ibu teh, apa itu MLM Bu? Ya enggak sih. Ya itu jawabannya Bu. Jadi sebenarnya yang seperti kata Pak Agung tadi, orang sebenarnya tidak paham MLM itu apa. Baru nanti saya kasih tahu, Bu, MLM itu begini, harus beli produk, tutup poin, target pribadi, kanan dan kiri, itu baku MLM.
Seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Kembali ke host yang luar biasa, Citra Mabana, Bapak Agung. Terima kasih. Kita berikan aplaus paling meriah buat Ibu Yulia yang luar biasa malam hari ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Yulia. Malam hari ini kerennya pakai banget. Yuk teman-teman, kalau udah dapat ilmunya teman-teman ya, yuk segera praktekkan teman-teman. Teman-teman udah tahu, Senin dan Kamis tugas kita tuh mengundang yang banyak ke Zoom teman-teman. Yuk kita buktikan kalau kita tuh terus bertumbuh, berkembang, bukan hanya jadi penonton, bukan hanya melihat beberapa orang sukses teman-teman. Jangan sampai minggu depan melihat Bu Yuli timnya berkembang, tapi kitanya hanya jadi penonton teman-teman. Orang-orang sukses itu adalah para pemain teman-teman. Orang-orang sukses itu adalah para pelaku seperti Bu Yulia. Orang-orang sukses itu adalah para praktisi, bukan hanya para penonton, bukan hanya penyimak teman-teman. Orang-orang sukses itu adalah para pemain, para praktisi, para pelaku. Pemain profesional dia akan dibayar mahal. Kalau Anda mau dibayar mahal, jadilah pemain profesional. Segera action teman-teman, jangan jadi penonton saya, kita segera action. Sampai ketemu di sesi kita berikutnya. Sukses buat kita semua. Go Diamond, go Diamond, go Diamond.